dia menjadi Yesus menjadi lelah. Kalau Yesus aja menjadi capek, apalagi kita. Yesus aja bisa capek gitu ya. Dan sebenarnya tadi dikatakan bahwa hari itu kira-kira jam 12 siang. Ini menyimbolkan apa? Jam 12 siang itu adalah sebuah simbol bahwa puncak dari keletihan itu jam 12 siang. Jadi kalau tengah hari terik sekali itu kan matahari itu jam 12 siang tuh tepat di atas kepala kita gitu ya. Jadi ini adalah puncak keletihan yang luar biasa. Jadi saya nggak tahu teman-teman sore hari ini sedang menghadapi apa. Mungkin kau lagi capek untuk mengurus anakmu. Mungkin kau lagi capek dengan kehidupan keluargamu. Mungkin kau lagi capek dengan masalah relasimu. Mungkin kau lagi bosan juga dengan masalah komunitasmu. Kau lagi capek dalam pekerjaanmu. Teman-teman saya nggak tahu. Masing-masing dari kita punya pergumulan dalam perjalanan kita ini bersama dengan Yesus ya. Dan mungkin hari ini ada yang baru nyampe jam 10 siang. Artinya, aduh capek Ci, aduh aus Ci, ya tapi belum sampai banget gitu ya. Ada yang udah jam 11, ada yang udah sampai jam 12 siang seperti yang dikisahkan Yesus alami dalam Yohanes 4 tadi. Macam-macam banget apa yang bisa kita alami gitu ya. Dan semua punya pergumulannya masing-masing. Teman-teman, apa yang terjadi pada saat orang itu mengalami satu keletihan? Parameternya apa? Seringkali yang menjadi bahaya adalah kita tahu. Sebagai manusia, kita hanya berjalan dan berjalan, kita nggak tahu bahwa kita ini menjadi letih, kita itu menjadi capek, kita nggak sadar sehingga akhirnya kita menjadi robot. Mati roh kita, mati jiwa kita, yang cuma jalan adalah otak kita. Sementara manusia itu terdiri dari 3, tubuh, jiwa, dan roh. Jadi teman-teman, yang paling dalam itu adalah roh kita. Kalau bikin lingkaran ya, ini roh, lingkaran di luarnya adalah jiwa, lingkaran di dalamnya adalah tubuh. Tubuh, jiwa, dan paling dalam adalah roh. Jadi seringkali yang nggak kelihatan ini, yang di posisi paling dalam ini, nggak diperhatikan. Yang diperhatikan hanya di paling luar. Kok saya bosen ya? Yuk jalan-jalan yuk, gue boring banget nih. Let's go to the mall gitu ya. Ayo kita pergi holiday. Kayaknya itu adalah kebutuhan fisik yang kita rasa. Kita capek, kita bosen, kita capek, kepengen panggil bok pijet deh gitu ya. Ini lagi koronces jadi nggak bisa gitu ya. Tapi kalau dulu dengan gampangnya gitu kita pergi ke apalah tempat refleksi segala macam gitu ya. Terus itu kan bagian tubuh dari luar. Lalu kemudian ayo kita hang out, kita ke mall, kita kumpul-kumpul. Tapi kemudian teman-teman, apa yang kita rasa setelah itu? Oh, kita bakal capek lagi gitu loh. Oke, pergi pijet. Ya, si mbok pijetin kita 120 menit gitu ya. Habis itu enak nih badan 6 jam. Habis itu besok pagi bangun gue capek lagi ya. Ya masa mboknya mau dipanggil lagi ya kan? Jadi teman-teman, kok apa yang kita hati-hati dengan apa yang kita minum? Seringkali kita mengabaikan apa yang dibutuhkan oleh roh kita. Kita cuma mikir apa yang tubuh kita aja rasakan dan kemudian jiwa kita. Kok aku sedih ya? Seringkali juga pasangan menjadi berantem. Kenapa? Karena mikir bahwa kok kamu nggak ngerti aku? Kok kamu nggak cukup romantis gitu ya? Kok kayaknya kita anniversary kok kamu lupa sih? Ya mohon maaf nih cowok-cowok ya, bapak-bapak. Kadang suka lupa gitu ya kalau kita. Jadi ya banyak yang ketawa di sini, mungkin yang off cam juga ketawa, mungkin suami saya juga lagi ketawa gitu ya. Emang begitu gitu loh. Terus seringkali perempuan merasa apa? Kita merasa diabaikan. Saya sharing sedikit ya. Saya barusan anniversary tanggal 27 Mei yang lalu hari Kamis. Itu adalah anniversary kami yang ke-14. Dan waktu anniversary yang ke-10, saya tuh bukan perempuan yang suka candlelight, suka bunga gitu, enggak gitu ya. Saya mikir kan, 10 nih angka sempurna nih gitu ya. Kepengen yuk do something gitu kan. Kepengen pergi bareng atau apa. Terus saya mulai pancing, Budi, waktu itu kita lagi pergi berdua, anak-anak gak ikut, saya mulai pancing nih. Minggu depan anniversary, enaknya ngapain ya gitu. Terus dia jawab apa? Dia jawab begini, iya ya kita 10 tahun loh saya gitu. Kita bikin misa yuk. Itu saya drop sedrop-dropnya. Misa gitu kan. Kenapa anniversary ke-10 kudu pakai misa? Ya, saya bersyukur bahwa saya punya suami yang dekat sama Tuhan. Bukan bahwa saya nggak mau bersyukur dengan suami saya ngajak misa gitu loh. Tapi teman-teman, ya paham ya secara manusia nih gitu. Gak usah ngomongin pelayan Tuhan dulu deh gitu. Gak usah ngomongin yang rohani dulu gitu loh. Jadi waktu dia jawab, kita bikin misa yuk gitu. Itu ya otomatis saya, kok misa sih gitu. Terus dia ngeliatin saya itu lagi di jalan tol. Dia sampai minggir di rest area. Aku salah apa, Say? Aku salah ngomong ya gitu. Saya juga bingung ya salah apa. Dia nggak salah apa-apa sih sebenarnya gitu kan ya. Dia cuma ngajakin misa gitu. Cuman itu drop teman-teman, drop abis ya. Atmosfer drop, dan perempuan kalau udah drop itu susah banget untuk dikatrol ya. Jadi kalau lagi bete ya udah lu sabar aja deh ya, tunggu waktunya kita nggak bete gitu ya. Ada satu yang ternyata saya dapat gitu, dan Tuhan bukakan lagi
ulang tahun pernikahan kami yang ke-10 itu, bahwa ada sesuatu nih yang mungkin belum terpenuhi dari saya, sehingga saya berharap itu dari Budi. Gak harus pergi candlelight ke hotel bintang 5, gak mesti. Saya pikir ayo kita pergi makan aja bareng berdua gitu kan, atau bisa ngobrol panjang, itu udah cukup buat saya. Tapi ya jawaban lu nggak bisa juga gitu kan ya. Secara kalau misa nggak kudu anniversary tuh kita bisa misa gitu. Mohon maaf nih ya kan. Teman-teman, ini loh contoh kebutuhan jiwa gitu. Jadi pada saat jiwa kita ini butuh sesuatu, itu yang kita rasa duluan kan. Oh kayaknya gue nggak diperhatikan ya. Oh kayaknya yang gue butuh nih, kok dia nggak paham ya. Kita menjadi sedih. Terus kita curhat gitu. Kita salah minum air. Kita haus, tapi kita salah minum air. Kita punya respon yang salah. Kita mencari ke tempat yang salah. Kita menganggap bahwa itu solusi. Tapi teman-teman, sore hari ini Yesus mau ajarkan sama kita. Apa yang kita harus buat? Apa sih parameter yang bikin kita tahu bahwa kita itu lagi haus, bahwa kita itu lagi kering? Satu, kita cek dulu kita punya emosi. Kalau relasi kita sama kita punya emosi itu berantakan, biasanya terutama perempuan nih ya, kalau perempuan ini kalau capek suka marah tuh, tensi bisa 500 kalau capek. Ada yang marahnya itu bang 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 gitu ya. Ada juga yang marahnya diem aja, ya kan, senggol bacok, pokoknya lu jangan toel-toel gue gitu ya, muka bete ya, kayak saya kalau misalnya lagi bete gitu ya, kayaknya males banget tidur ngadep Budi ya kan, meskipun udah ngadep sana, ngadep ke kiri, kan dia di sebelah kanan, kalau tidur saya di kiri, pegel capek nih badan, udah ngadep kanan kan, gue lupa nih gue lagi marah nih, nggak apa-apa deh, mendingan gue pegel aja deh, ngadep kiri sampai pagi, akhirnya besok pakai koyo di sini ya kan. Kenapa? Ego, gengsi, pride. Teman-teman, ini loh bahwa nggak menjamin. Kita harus lihat pada saat relasi kita kenal diri kita, emosi kita nggak baik, emosi kita negatif, kita menjadi gampang marah, kita baper. Terus misalnya untuk yang suami-suami di sini gitu ya, teman-teman cowok di sini yang mungkin kalau ada bisa berpikir dengan bijaksana, dengan tenang. Sekarang tuh kayaknya berasa gerusu, nggak bisa berpikir dengan tenang, nggak bisa mengambil keputusan dengan benar. Teman-teman, pada saat ini terjadi, cek lagi bagaimana relasimu dengan Tuhan. Karena itu kembali ke situ. Berarti ada yang salah dengan si bundaran paling dalam ini dalam diri kita. Dari roh kita ini ada yang salah. Karena seperti gempa bumi ya, gempa bumi itu terjadi pada saat di dalam bumi yang paling dalam dia goyang sehingga sampai luarnya rusak semua. Teman-teman, ini hal yang sama yang terjadi dalam hidup kita, dalam diri kita, tubuh, jiwa, dan roh. Pada saat roh kita rusak, roh kita kering, roh kita nggak terpenuhi dengan cinta kasih dari arah, itu jiwa kita akan rusak. Kita akan merasa kesepian, kita akan merasa luka hati itu mulai keluar, bahwa kita akan emosi, lalu kemudian kita merasa bahwa kita tidak diperhatikan, kita merasa bahwa harus ini, harus itu, orang tidak mengakui saya. Itu adalah jiwa, kebutuhan jiwa. Dan akibatnya udah sampai ke jiwa, keluarnya sampai ke fisik. Ada orang yang udah cek, nggak apa-apa, hasilnya semua baik, tapi kemudian dia sakit terus, nggak bisa tidur, tensinya tinggi, minum obat tensi iya tiap malam, makan manis, makan asin enggak, manis enggak, goreng enggak, lah kasihan banget gitu kan, udah manis enggak, asin enggak, goreng enggak, apalagi ya enggak ya santan enggak, masih hipertensi, masih kolesterol, ya mendingan ayo kita makan nasi padang sekalian, pakai urat, pakai kikil, pakai babat gitu kan ya. Jadi ini pengaruh dari jiwa nih teman-teman. Jadi tubuh, jiwa, dan roh yang itu adalah rohnya dulu nih. Kita harus cek, itu berarti roh kita merasa begitu kering, kita punya dalam kekeringan, kita harus do something. Berarti pada saat jiwa kita udah menuntut banyak, dan kalau jiwa kita menuntut banyak akan keluar ke tubuh kan, akibatnya yang kena apa? Otomatis pasangan, orang yang terdekat sama kita itu kena hantem duluan, gampang marah. Anak-anak saya tuh mungkin biasa kayak waktu itu kalau saya lagi lempeng nih, maminya lagi lempeng gitu ya, dia numpain tepung segala macam. Si Samantha itu yang paling kecil itu suka eksperimen gitu di dapur. Ya eksperimen boleh, tapi kalau tepung tumpah kan itu agak pusing ya. Itu dapur kayak mochi gitu ya, kalau mochi putih ya, kalau dapur putih kan agak repot ya kan, gimana nyapunya juga, abis nyapu sapu jadi putih ya, gue bersihin sapu lagi abis itu kan, aduh abis sapu bersih semprot di kamar mandi jadi putih. Allah Tuhan ya, marahnya, Sen kamu ngapain gitu. Tapi kemudian teman-teman, kalau pada saat saya lempeng, ini contoh aja ya, contoh nyata, ya udahlah dapur jadi putih ya udah nggak apa-apa, mari kita lap aja pakai kanebo ya kan. Kalau ternyata itu susah dibersihin nggak apa-apa, yang penting dia dapat pengalaman dan skill yang baru. Itu kalau lagi lempeng. Teman-teman, kita itu diajar bahwa kita nggak cuma hidup dengan kepala aja, tapi bagaimana yang dari dalam hati kita, terutama kita ini anak muda, dewasa muda, apa dewasa lanjut ya pokoknya begitu ya, yang kita harus hidup ini juga roh kita ini hidup gitu loh. Jadi hidup karena roh. Jadi kalau kita sudah, apalagi kita habis Pantekosta nih ya, biarkan Roh Kudus yang boleh pimpin kita, nggak dipimpin dengan kepala kita. Karena kalau roh kita yang pimpin kita, dan roh itu adalah roh Allah yang ada di dalam kita, nggak mungkin kita salah. Dalam setiap keputusan, nggak mungkin salah. Kenapa? Karena Allah nggak pernah salah. Jadi kalau kita tanya, kita cek, roh itu juga yang akan calm down kita punya jiwa. Kalau jiwa kita calm down, kita bisa tenang. Ya sekalipun tadi saya udah bilang sama Jaya gitu ya, Jaya, saya bikin recording dulu ya, kalau nggak
keburu, jangan sampai PD kalian morat-marit gitu jamnya. Tuhan ini harus gimana? Oke, recording, oke, set bikin recording. Terus saya masih berdoa, Tuhan tapi gimana nih kalau bisa keburu gitu kan ya. Lalu kemudian saya tanya tempat tuh, kemudian kok di mana-mana kiri kanan ramai semua ya, katanya pandemi ya, ternyata airport ramai banget. Saya tanya lagi, Tuhan harus kemana? Teman-teman, saya tadi berjalan di set dari Bintan gitu tadi ya. Itu saya terbang ke arah domestik kok ramai banget. Karena ada satu yang ngomong sama saya pas bilang, Tuhan tunjukin tempat di mana saya harus bisa online gitu. Ada satu yang menuntun saya untuk pergi deh ke internasional. Kan orang lagi nggak bisa ke sana. Saya pergi ke area sana, banyak-banyak restoran yang tutup. Sampai kemudian saya ketemu tempat ini gitu. Ini enak banget gitu kan, cuma saya sendirian di sini sama mbaknya ya. Gak apa-apa deh pesen kue banyak-banyak. Mbak, saya nebeng meeting di belakang gitu kan. Teman-teman, ini adalah contoh dalam hal kecil, tuntunan Roh Kudus dalam hidup kita. Jangan mengabaikan yang kecil. Karena yang kecil ini kalau kita abaikan, kita salah mengambil keputusan dalam hal yang kecil, salah lagi dalam hal yang kecil, salah lagi dalam hal yang kecil, ini dampaknya begitu besar. Teman-teman ingat Mike Tyson, dia ini kalahnya bukan satu pukulan bang gitu dia jatuh, bukan. Tapi dia kalah karena pukulan-pukulan yang kecil. Pukulan kecil satu, pukulan lagi, sehingga akhirnya dia jatuh. Teman-teman, ini yang menyebabkan kita jatuh. Ini yang menyebabkan keletihan dalam hidup kita. Roh kita capek, terus kita menjadi nggak bisa menjadi bersinar gitu. Tuhan ingin kita berbuah, tapi gimana bisa berbuah kalau kita sendiri kering gitu kan? Nggak mungkin. Jadi hati-hati jangan mengabaikan. Itu parameternya ya. Kita harus kenal diri kita. Pada saat kita mulai kalau orang Jawa bilang tuh kemerungsung, berasa gerusu gitu, nggak bisa berpikir dengan tenang, dikit-dikit emosi, nggak ada damai sejahtera. Ya itu kata-katanya. Nggak ada damai sejahtera dalam hidup. Teman-teman kita bisa rasa kok. Mau kata Jakarta banjir nih, aduh gimana ya rumah banjir. Ya udah rumah banjir ketawa aja sih. Mau gimana? Lu nangis juga rumah lu banjir ya kan? Jadi ya udahlah. Mau gimana lagi? Teman-teman, satu kali saya pulang ke rumah itu jadi saya punya rumah itu tembok belakang, halaman belakang saya itu saya ada halaman belakang, ada tembok pembatas, itu tembok pembatas antara kompleks rumah dengan perumahan di belakang gitu ya. Ada perkampungan kecil di belakang, nah itu pembatasnya. Tiba-tiba saya pulang ke rumah, saya lihat tuh habis hujan besar Jakarta itu sekitar 3 tahun yang lalu. Itu saya ngintip dari jendela gitu sebelum saya buka pintu, itu rumah saya banjir lokal. Jadi itu banjir itu udah kayak alam rumah itu selutut. Jadi semua furniture habis, tapi tetangga kiri kanan enggak. Kenapa? Itu tembok jebol. Dan itu kalau rumah saya di sini loh perumahan di belakang itu, di belakang rumah saya itu ada perumahan itu segini. Jadi lebih tinggi. Jadi pada saat tembok ini jebol itu longsornya lokal teman-teman. Saya cuman ya udah Tuhan mau apa ya? Saya harus buat apa? Terus Tuhan luar biasa teman-teman. Saya bisa punya damai sejahtera yang ya udahlah gitu. Kalau sofa bisa dicuci, nggak bisa dicuci ya dibuang. Kalau ternyata belum punya duit beli sofa lagi, ya kalau teman-teman pada datang ya mohon maaf duduk di lantai aja deh lu gitu kan. Nggak apa-apa kok, nggak menjadi satu masalah gitu. Teman-teman, jadi semua itu ada dalam dari damai sejahtera yang ada di kita. Kembali lagi, jadi nggak bisa kita berpikir dan kita bilang bahwa saya marah karena ini, ya karena kejadian begini sih, mertua nyebelin banget sih, jadi gue bete deh. Terus gimana nih keuangan kayak begini? Jadi kita kan galau, nggak bisa. Teman-teman, kita nggak bisa kontrol eksternal, faktor eksternal, tapi kita bisa cek dan Tuhan kasih kita roh damai sejahtera. Itu yang kita harus cek. Saat roh itu nggak ada, damai sejahtera itu nggak ada dalam hidupmu, berarti kamu dalam kekeringan. Lagi jam 12 siang, terik panas matahari sehingga menyebabkan kita dry out, exhausted gitu ya. Terus apa yang harus dilakukan? Teman-teman tadi dikatakan gitu ya bahwa si perempuan ini itu punya 5 suami kan. Yesus bilang, coba suamimu bawa ke sini. Dia bilang aku nggak punya. Ya bener, emang lu nggak punya karena lu udah punya 5. Yang satu ini lagi juga bukan suamimu. Teman-teman, ini adalah seperti hidup kita. Kita nggak pernah puas dengan hidup kita. Kalau roh kita itu nggak terpuaskan, ini nggak akan terjadi. Kita nggak akan pernah bisa puas. Belum punya motor, kepengen punya motor. Udah punya motor, kepengen punya yang matic. Gue capek lah kalau nggak matic ya kan begini tangan gue pegel, ntar keseleo gimana. Jadi pokoknya pengen punya yang matic. Udah punya yang matic, kepengen punya mobil. Gak apa-apa deh yang kecil aja, yang murah-murah aja, yang cepet tiaw aja nggak apa-apa. Udah punya mobil cepet tiaw, lu ketemu teman lu bilang, mobil lu kok kayak kumbang, kecil banget, ya kan? Yang mobil cepet tiaw ya mohon maaf. Kalau ditong ngeng gitu kan kayak kumbang. Kepengen lagi ganti mobil yang lebih bagus. Udah kepengen ganti lebih bagus, lihat lagi di kiri. Mobilnya Mercy cuy. Ini mobil kok dipakai kunci. Kalau dia kok enggak, tinggal tangannya sep gitu doang udah bisa kebuka. Teman-teman, kita nggak pernah merasa puas. Belum punya rumah, kepengen punya rumah. Udah punya rumah, kepengen punya lebih besar. Udah punya rumah yang lebih besar, kepengen lagi hal yang lain. Kepengen lagi hal yang lain. Itu nggak pernah selesai. Teman-teman, 5 suami dari perempuan Samaria ini menunjukkan bahwa ini yang terjadi dengan hidup kita.
pada saat roh kita, hidup kita nggak dikuasai oleh roh Allah. Karena kita nggak akan pernah puas. Hidup penuh dengan ketakutan. Saya pernah kenal satu orang, rumahnya begitu besar, dia tuh sampai sangat insecure, sehingga harus dijaga sama 3 satpam. Itu pun masih nggak bisa bobo. Nanti gimana ya, kejahatan lagi tinggi segala macam. Terus lagi corona begini nggak berani keluar rumah. Saya punya satu teman yang sampai hari ini nggak berani keluar rumah. Makanan pun kalau misalnya udah dia pesen dibawa ke rumah, itu kemudian makanan disemprot sampai begini, itu siapa tahu rasanya apa ya? Lu semprot-semprot semuanya gitu kan, pakai sapu tahu. Wah, alkohol saya rasa ya gitu. Mending kalau alkohol sapu tahu lu tuang pakai pakai angcu gitu, enak. Ya mohon maaf, ini alkohol 70%. Lu semprot ke sapu tahu, mabok teman-teman ya. Tapi ini yang terjadi gitu. Nggak ada damai sejahtera, insecure banget, nggak akan enak kita hidup seperti ini. Jadi masalah boleh ada, semua boleh ada. Satu yang nggak boleh hilang dari hidup kita, damai sejahtera, karena kita tahu bahwa Allah yang memelihara hidup kita. Bahwa dia adalah Tuhan dan Gembala kita. Oke, hidup boleh sulit, semua boleh ada, tapi kita tahu kita dalam penjagaan yang sempurna. Dia Bapa kita yang tidak pernah terlelap. Teman-teman, tadi Yesus kasih perempuan ini minum, dan perempuan ini bilang, boleh dong aku minum. Teman-teman, prinsip minum itu kan nggak bisa cuma satu kali, lalu kita nggak butuh minum lagi. Please, baik orang puasa pun, ada jam di mana dia tidak makan dan tidak minum. Tapi pada saat dia udah buka puasa, dia perlu minum. Dan next day dia puasa lagi, dia akan minum lagi. Jadi nggak bisa dilakukan satu kali. Teman-teman, ini sama halnya dengan roh kita. Nggak bisa cuma dikasih makan, dikasih asupan satu kali. We need to do it every time. Every time. Berkali-kali. Jadi nggak bisa cuman aku datang ke hadirat Tuhan, ikut PD nih hari Sabtu, oh udah haleluya puji Tuhan. Minggu malam udah habis itu baterai. Nggak bisa teman-teman. Jadi apa yang kita harus buat, jangan salah mengisi kekosongan, jangan salah mengisi roh kita ya. Pergi ke mall atau segala macam, tadi saya bilang kita bisa jadi kita mencari minum yang salah gitu ya. Tapi Galatia 5 ayat 19 sampai 21a, ini adalah cara-cara dunia. Ini akan terjadi, ada percabulan, ada iri hati, ada hawa nafsu, ini akan menguasai kita. Kalau kita salah asupan, dan kita akan menjadi semakin kosong dan semakin kacau. Karena dunia, firman Tuhan katakan, damai yang aku berikan itu nggak sama dengan damai yang dunia berikan kepadamu. Dunia nggak bisa. You cannot buy anywhere, teman-teman. Mau punya dolar berapa banyak, mau punya apartemen berapa banyak gitu ya, nggak bisa beli damai sejahtera ini. Cuman bisa kita dapatkan kalau roh kita terpuaskan. Hidup kita tuh kayak smartphone. Kalau baterai kita nggak full, baterai kita cuma dikit, makin sedikit hal yang kita bisa lakukan. Tapi kalau kita tahu bahwa kita punya baterai yang full, kita tahu bahwa kita punya banyak, roh kita tuh penuh, so many things you can do. Kamu bisa mau Google Map kayak, mau sambil browsing kayak, mau nge-zoom berapa jam kayak gitu kan. Kita tahu. Dan apalagi kalau kita tahu bahwa kita bawa charger nih, kita bisa charging anytime, kita bisa refill anytime. Kita tahu apa yang kita perlu. Teman-teman, ini charger lengkap sama saya. Karena saya udah antisipasi gitu ya. Jadi ada charger handphone, ada charger laptop, ada charger ini, charger itu, sampai udah kayak mungkin teknisi laptop gitu di sini ya. Kalau untuk preparation dalam apa yang kita lakukan aja seperti itu, apalagi untuk hidup kita, apalagi untuk roh kita. Gimana cara refillnya? Teman-teman, nggak ada cara lain. Cara yang pertama adalah cuma relasi kita sama Tuhan. Doa, praise and worship, bahasa roh. Kita merasa kita begitu drain, kita kosong, kita kering. Itu yang kita harus lakukan. Itu adalah charger yang kita punya. So, kalau kita mau rasa nih, aduh gue nggak full nih, baru 88%. Loh kok turun lagi ya, kok 85? Karena tadi dalam perjalanan, itu saya coba charge di mobil gitu, waktu on the way ke bandara. Itu ternyata nggak kuat chargernya. Jadi colokannya kan cuma pakai USB mobil gitu. Loh, ini baterai saya 87, sambil jalan Google Map, kenapa tiba-tiba dia 83, kok nggak ngaruh? Hati-hati, teman-teman, kadang-kala kita merasa bahwa kita sudah berdoa, kita udah baca firman, kita udah berkomunitas, kita udah melayani, rasanya kita refill, cukup kita recharge. Loh, tapi kok ternyata baterai kita malah turun. There is something wrong. Ada yang salah dengan arus charger saya tadi. Nggak charge, bukannya ke-charge malah turun ke bawah. So, teman-teman, parameternya apa nih? Parameternya adalah punya damai sejahtera yang penuh itu loh. Punya damai sejahtera yang penuh, kita punya yang banyak, rasanya tuh kita, teman-teman tahu ya, kalau kita punya relasi dengan Tuhan, sedep gitu kayaknya, kita deket, very close to Jesus, itu kayaknya kita punya banyak energi untuk melakukan banyak hal. Sama kayak smartphone yang 100% penuh, itu so many things we can do gitu. Jadi 100% rasanya ada orang yang datang minta tolong, oke, ayo, apa yang saya bisa buat? Apa yang saya bisa buat? Energi itu nggak pernah habis. Teman-teman, ini yang harus dicek. Jadi nggak cuma sekedar aku udah refill, aku udah doa, aku udah firman. Doa yang seperti apa? Firman yang seperti apa? Doa dan firman ini harus bisa naik dari 84 jadi 86, jadi 90, jadi 95. Finally full. Nggak malah seolah-olah ngecharge, berdoa, baca firman, berkomunitas, pelayanan, betul. Tapi kemudian, loh kok ternyata baterainya turun ya? Ada parameter dalam hidup ya. Dan itu yang bisa kita yang tahu, kita yang bisa rasa. Mungkin pasangan kita, orang terdekat pun nggak bisa bilang. Kalau bisa bilang, kamu kok kayaknya capek sih?
kenapa sih mukamu belakangan ini kok jelek banget gitu kan. Kalau kita lagi relasi sama Tuhan gak deket, pasangan ngomong gitu kita marah loh. Gue gambar alis lama loh ini loh. Kenapa lu bilang katanya muka gue jelek? Gak bisa begitu loh. Ini lama banget ini gambar sinkron kiri kanan ini susah ya kan. Kenapa lu bilang gue jelek? Ini padahal kalau kita laki-laki lempeng, pasangan gak bermaksud begitu gitu. Cuma bilang kenapa sih you look so tired? Lu beda kelihatannya dari biasanya gitu. Tapi kita akan tangkap hal yang berbeda kalau something wrong dengan kita. Sama kayak charger saya tadi, dia something wrong. Seolah-olah udah nge-charge, ternyata nggak masuk teman-teman. Yang keluar outputnya lebih banyak dari inputnya. Nggak bisa. Jadi cara charging itu aja. Teman-teman jangan salah minum air. Nah Yesus sudah katakan kepada kita bahwa akulah air hidup. Barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan pernah haus lagi. Teman-teman temukan mata air dalam hidup. Dia adalah mata air yang luar biasa. Jangan pernah kalau kamu capek, kamu lagi lelah, gandengan tangan berdua sama pasanganmu. Datang kepada Yesus. Gak cuman ada orang yang cerita gitu sama saya ya, bahwa aku tuh udah sate loh, tapi satenya pagi sama malam berdua. Nggak bisa. Kalau berdua itu namanya mesbah keluarga. Tapi kalau namanya sate, hubungan kita dengan Tuhan. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu nggak penuh, kita nggak penuh, ada yang salah dengan roh kita, dengan jiwa kita. Percaya deh mas, lu bakal sering berantem. Tapi kalau kitanya penuh, ini adalah dua orang yang penuh, teman-teman kalian akan bersinar. Seperti firman Tuhan, jadilah garam dan terang dunia. Kita nggak bisa jadi terang kalau lampunya nggak cukup terang. Kayak kemarin di hotel, saya mau makan gitu ya, saya mau makan, tapi ini kok riap-riap banget. Saya lihat ruang, jadi saya kayak bunga lo. Saya lihat kiri kanan, loh, kiri kanan kok terang, kenapa gue doang nih yang lampunya riap-riap gitu kan. Saya telepon gitu, orangnya datang, dia bilang, oh iya bu, ini ada lampu yang mati. Teman-teman, nggak bisa kita menjadi garam kalau kita nggak punya colokan untuk nggak punya source gitu. Jadi ini yang kita harus jaga, kita harus pelihara ya. Jadi nggak bisa kita genapi firman Tuhan jadi garam dan terang dunia kalau nggak start dari kita dulu. Kita hanya bisa memberikan apa yang kita punya teman-teman. Kalau kita punya roti, kita bisa berikan roti. Kalau kamu nggak punya spaghetti, kamu nggak bisa berikan spaghetti. So make sure you drink from the right source. Minum dengan air yang tepat. Temukan mata air yang benar dalam hidup. Dunia sekarang punya banyak sekali tawaran-tawaran. Tapi tadi saya udah bilang parameternya adalah damai sejahtera. Roh itu terpuaskan, kita bisa ukur dari situ. Damai sejahtera dan apa buah-buah dalam hidup kita. Teman-teman, kita barusan kelar dengan Pentakosta hari Minggu kemarin ya. Sebelum itu ada novena Roh Kudus ya, meskipun saya nggak bolong-bolong gitu ikutnya. Cuman sejak itu yang saya doakan bahwa setiap hari saya bangun tidur, saya minta ada 7 karunia Roh Kudus ini dalam diri saya. Ada roh kebijaksanaan, ada roh pengertian, ada roh kesalehan, ada roh takut akan Allah, ada roh nasihat, ada roh keperkasaan, ada roh takut akan Tuhan. Roh Kudus ini yang saya minta setiap hari, saya taruh di atas meja doa saya. Tuhan, berikan Roh Kudusmu hari ini untuk memimpin setiap hal yang aku lakukan dan setiap keputusan yang aku harus buat. Karena 7 karunia dari Roh Kudus ini teman-teman, yang kemudian akan membantu kita untuk nyampe di Galatia 5 ayat 22, yaitu adalah 9 buah roh dalam hidup kita. Karena kalau Roh Kudus nggak kasih karunia buat kita nggak bisa berbuah hidup kita. Yohanes 15 ayat 5 berkata apa? Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Kalau kamu lekat sama aku, kamu akan bisa berbuah banyak. Teman-teman, ini loh tujuan hidup kita. Apa goalnya? Apa goal hidupmu? Jadi dokter gigi, oke udah nyampe. Terus teman saya dokter gigi, pasiennya banyak banget mengeluh. Dia bilang sama saya, aduh dulu gue cita-cita banget sih jadi dokter gigi top, gue cita-cita banget nih pasien gue banyak begini, duit banyak cuy katanya. Sekarang duit banyak juga nggak bisa kemana-mana. Terus gue capek banget, sekarang tiap kali ada pasien banyak, gue mesti pakai APD, nggak bisa pipis, nggak bisa minum, gue capek banget. Dia mulai mengeluh. Teman-teman perhatikan, mungkin apa yang kita impikan, apa yang kita mau, itu nggak bisa memuaskan kita. Karena lagi cuma satu yang bisa memuaskan kita. Mau kata pasiennya hari ini cuma satu atau nggak ada pasien, teman-teman tidak bisa menggantikan dan merubah damai sejahtera dalam hidup. Oke, so pastikan bahwa kita minum dari air yang tepat itu. Jadi kita akan selalu menjadi mata air yang membual, bukan membual tukang bohong ya, tapi membual tuh keluar, nggak pernah habis gitu ya, terus keluar. Karena ini adalah tujuan hidup kita untuk kita bisa berbuah. Tuhan bisa lihat ada buah dalam diri kita sehingga kita nggak seperti pohon ara kering yang kemudian dipotong dan dibuang orang. Tapi kita boleh terus berbuah, orang lain boleh merasakan buah dari hidup kita, dan orang boleh melihat ada Yesus dalam hidup kita, ada Yesus dalam perkawinan kita, ada Yesus dalam keluarga kita. Gak usah banyak ngomong, tapi lewat tingkah laku kita, lewat bagaimana kita memperlakukan orang lain, lewat bagaimana kita bicara, lewat bagaimana kita hidup setiap hari, lewat bagaimana kita menjadi istri, bagaimana kita menjadi suami, bagaimana relasi suami istri kita, bagaimana kita terhadap anak-anak kita, itu akan tercermin bahwa kita punya Yesus dalam hidup kita.